Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehatnya sehingga kita dapat bertemu pada bulan Ramadan pada tahun ini, tahun 2022. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan pada baginda terbesar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun umatnya dari zaman gelapnya jahiliyah hingga menuju zaman terangnya Islamnya. Di sini izinkan saya menyampaikan kultum singkat tentang beberapa indikasi kegagalan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini kita harusnya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bersyukur, menjalani perintahnya, menjalankan ibadahnya, ibadah puasa, terutama ini pada bulan Ramadan ya, di mana pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan suci ini jangan sampai kita sia-siakan. Jadi bulan ini cuma datang setahun sekali, itu pun kalau umur kita nyampe. Kalau umur kita belum udah nggak nyampe, udah nggak bertemu di bulan Ramadan selanjutnya, dan bulan Ramadan sebelumnya itu kita tidak memperbanyak ibadah kita, tidak meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, masih banyak maksiat, itu nanti kita akan menyesal sendiri. Berikut ini beberapa indikasi kegagalan pada bulan Ramadan. Yang pertama itu tidak ada warming up. Warming up itu apa? Peningkatan. Jadi pada bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yang tadinya nggak pernah tahajud, pada bulan Ramadan itu tahajud terus, bahkan sampai setelah bulan Ramadan dia masih tahajud. Ya, jadi nggak pada cuman bulan Ramadan doang ya peningkatan kita itu. Misalnya kita udah meningkatkan yang tadinya sholatnya bolong-bolong, yang tadinya sholatnya bolong-bolong, sekarang sholatnya full. Yang tadinya nggak rajin tilawah jadi rajin tilawah, yang tadinya nggak rajin duha jadi rajin duha. Itu pada selesai bulan Ramadan itu jangan dihilangkan kebiasaan itu ya. Jadi kita harus tetap melanjutkan kebiasaan baik itu hingga sampai akhir hayat kita. Yang kedua, tidak berkurangnya kejelekan pada diri kita. Tidak berkurangnya kejelekan. Pada bulan Ramadan ini harusnya menjadi kesempatan kita untuk memperbaiki diri, yaitu mengurangi kejelekan. Kalau bisa menghilangkan. Yang tadinya masih suka maksiat, masih suka zolim kepada sesama, yang tadinya masih suka zolim kepada orang lain, pada teman, yang tadinya kebiasaannya maksiat, ini pada bulan Ramadan kebiasaan itu dikurangi atau dihilangkan. Jadi pada bulan Ramadan ini merupakan kesempatan kita yang nggak boleh kita sia-siakan ya. Terus nanti kalau udah selesai bulan Ramadan, ini kejelekan kita yang sudah kita hilangkan itu jangan dimunculkan lagi. Jadi biarlah kebiasaan baik yang menggantikan kebiasaan buruk kita yang di masa lalu. Dan selanjutnya, malam-malam tiada bedanya. Maksudnya apa? Jadi pada bulan Ramadan ini kita tahu ada yang namanya tarawih berjamaah, ya sholat tarawih. Ya kita biasa sholat. Mungkin kita yang nggak biasanya tadi sholat tahajud pada malam-malamnya ya. Pada malam-malam ini nanti kita perbanyak tilawah. Jadi pada bulan Ramadan ini malam-malamnya ini kita gunakan untuk memperbanyak berbuat baik, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita, memperbanyak tilawah, memperbanyak sedekah, memperbanyak bersyukur. Jadi kalau ada orang yang biasanya pada pas bulan Ramadan itu ya nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, ini pas bulan Ramadan sama aja. Jadi dia nggak menganggap bulan Ramadan itu sebagai bulan yang spesial gitu, dimana bulan ini harusnya kita memperbaiki diri kita.
Jadi mungkin kalau orang-orang yang menganggap bulan Ramadannya itu, malam-malam pada bulan Ramadannya itu sebagai biasa-biasa saja, nggak ada beda-bedanya gitu, nggak ada yang harus kita tingkatkan, itu mungkin ya bulan Ramadannya bisa dikatakan gagal. Nah, selanjutnya penglihatan tadi jaga. Nah ini pada bulan Ramadan ini kita harus menghindari yang namanya maksiat. Termaksud apa? Maksiat mata. Jadi kita harus menghindari maksiat yang ada di mata. Misalnya pada bulan Ramadan nih, pada bulan Ramadan lagi nahan-nahan lapar, perih perut, ya tiba-tiba ada akhwat lewat, itu dipantengin terus tuh sampai perempatan jalan ya. Di perempatan jalan masih dipantengin. Nah itu mata kita udah dosa, udah melakukan maksiat. Padahal itu bulan Ramadan, dimana pada bulan itu kita harus menjauhkan diri kita dari segala perbuatan yang mengandung atau yang mengandung unsur-unsur maksiat. Yang selanjutnya target meleset. Jadi mungkin ada orang yang sebelum Ramadan membuat target tuh dari pakai kertas kosong gitu, dibuat target dari 1 sampai 30 sampai 50 target apa aja yang mau dilakukan pada bulan Ramadan. Misalnya pas bulan Ramadan puasanya harus full, gak bolong-bolong. Ya, memperbanyak berbuat baik, memperbanyak sedekah gitu. Tapi apa jadinya? Pada bulan Ramadan semua targetnya meleset. Karena apa? Biasa jadi karena lalai, karena tidak ada komitmen, ya. Pada bulan Ramadan ini, dimana kita harus udah bagus-bagus, kita udah membuat list Ramadan ya, misalnya membuat list Ramadan apa aja yang mau kita lakukan pada bulan Ramadan, itu menjadi meleset semua. Ya. Jadi ini yang harus kita hindari ya. Pada bulan Ramadan itu udah dibuat listnya, udah panjang-panjang, tapi nggak ada yang dilakukan. Mungkin cuma sebagian atau beberapa. Jadi pada bulan Ramadan ini, bagi yang udah buat list Ramadan, bagi yang udah buat target-target Ramadan dipenuhi ya. Jangan sampai meleset. Ya. Yang selanjutnya, maksiat tetap meningkat. Nah ini, harusnya kita pada bulan Ramadan ini menghilangkan apa yang tadi saya katakan, itu menghilangkan maksiat kita ya, menghilangkan maksiat dari dalam diri kita, menjauhkan sifat maksiat dari dalam diri kita. Padahal ini harusnya nggak susah-susah amat. Karena apa? Setan itu udah dibelunggu. Setan itu ada dibelunggu di dalam neraka. Pada bulan Ramadan itu nggak ada setan yang berkeliaran di muka bumi. Nggak ada setan-setan gara-gara udah di dalam neraka, dikunci rapat-rapat, nggak ada yang bisa keluar, nggak ada yang bisa goda umat manusia. Tapi karena apa? Karena nafsu itu ada dalam diri kita, udah sejatinya ada di dalam diri kita ya. Jadi kalau kita masih maksiat, tetap meningkat, pagi maksiat, malam maksiat, siangnya maksiat, sorenya maksiat. Ini padahal setannya udah dibelenggu, setannya udah dikurung dalam neraka. Tapi ada yang nanya nih, loh kok masih ada orang-orang yang suka maksiat, masih ada yang suka mencuri? Ini mungkin gara-gara setan itu udah bercampur dalam darahnya, udah sebelum Ramadan itu udah menjadi satu dalam diri seseorang. Itu mungkin sifatnya udah mirip setan ya, udah bersatu padu dalam sifat-sifat setan. Ya, yang selanjutnya balas dendam saat buka. Jadi mungkin ada orang-orang yang pada bulan Ramadan itu ya berpuasa ya. Mungkin berpuasa nahan lapar, haus, udah perih tuh perutnya, pas buka puasa itu dibanyak-banyakin makan. Itu ntar 1 mangkok bakso habis, mie ayam habis, 1 mangkok cendol habis, padahal apa? Belum sholat maghrib. Nah ini nanti itu kalau kebanyakan makan itu nanti malahan jadi nggak bisa sujud, nggak bisa ruku, susah ya. Padahal apa kata Rasulullah, makan itu dibagi 3, sebagian untuk udara, sebagian untuk makan, dan sebagian untuk minum. Jadi kalau kita berbuka puasa itu tidak boleh kita lebih-lebihkan, ya, harus secukupnya. Kalau mau makan
kalau bisa habis maghrib, habis sholat maghrib, biar sholatnya itu tidak terganggu. Selanjutnya, habis lebaran ibadah bubaran. Apa maksudnya? Ya habis lebaran ibadah bubaran itu ya mungkin udah bagus-bagus meningkatkan ibadah kita ya. Ada yang tadinya tahajud, udah bagus-bagus tahajud sebulan full gitu. Sholatnya udah gak bolong-bolong, gak suka zolim, gak suka maksiat. Pas udah lebaran, besok-besoknya itu semuanya yang tadi hilang, balik lagi jadi suka maksiat lagi, masih suka zolim lagi kepada temannya, kepada orang lain yang masih jadi sifat-sifat buruk yang lamanya itu balik lagi. Padahal harusnya udah bagus-bagus hilang pada bulan Ramadan. Itu setelah bulan Ramadan udah diteruskan, gak usah dikembalikan lagi sifat-sifat buruknya itu. Jadi ini yang harus kita hindari ya, beberapa hal ya, indikasi-indikasi kegagalan pada saat bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita terjauhkan oleh ya semua sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi ya. Dan mudah-mudahan ibadah kita pada bulan Ramadan, pada bulan yang spesial ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang tidak sia-sia bagi diri kita, dan semoga kita bisa bertemu pada bulan Ramadan selanjutnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, salah katanya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.